Tapi di luar itu sesudah kuliah saya menganggap bahwa mereka itu anak-anak saya di kampus. Jadi ada kedekatan dengan saya. Cuman barangkali tidak fair lah ya kalau saya mau bilang sekarang mereka dekat dengan saya karena pastikan nantinya kalau lebih bagus barangkali kalau cek mereka wawancara dengan mereka, Cik Neta seperti apa sih gitu. Kalau saya mau bilang kan nggak lucu. Sepertinya saya menilai diri Diri sendiri. sendiri, ya. Nah, itu yang pertama. Oke, kalian semuanya senang bisa bersama lagi di video kali ini, video terbaru, dan yang akan chit-chat dengan Mariska saat ini adalah Ibu Dr. Aneta Tilaar MSI. Ibu adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Selamat pagi, Ibu Dekan. Maaf ganggu hari Minggu ini. Selamat Sekarang hari Minggu, Happy Sunday, Ibu. Ya, sama-sama selamat hari Minggu. Karena Pelayanan ada janjian dengan pelayanan minggu Mariska, ini? saya masuk subuh. Oh ya ya. Tadi Thank you sudah so di much. gereja subuh. Ya. Pelayanan Tadi. tetap jalan ya Ibu ya, tetap Iya. seperti itu kalau ada apa. Ini proses belajar mengajar Ibu kalau boleh tahu semasa pandemi sampai saat ini. Oke, kalau masalah proses pembelajaran, Kan matematika Bu, tapi kan sepertinya harus memang lebih. terjadi, iya, memang matematik. Jadi kita kan sepertinya mendadak, dengan masa pandemi kita mendadak harus kuliah via daring dalam jaringan. Itu memang sepertinya rada-rada mengagetkan untuk mahasiswa. Tapi mau atau tidak kan harus berjalan ini proses pembelajaran. Ya. Jadi dengan segala usaha itu harus dilakukan. Memang sekarang khususnya kita di MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bukan cuma matematiknya yang bermasalah, tapi yang sains juga bermasalah karena kita kuliah juga dengan praktikum laboratorium. Ya, itu ya. Kalau mau ke Bagaimana kita laboratorium terus melaksanakan daring, praktikum? masa mau Ya, bawa-bawa lab? ya. Nah, itu bagaimana Itu solusinya, permasalahan yang Ibu? ada. Pelan-pelan gimana Sampai solusinya? sekarang, oke. Kita sangat bersyukur di bulan-bulan Juni Juli ya, sepertinya sudah mulai diterapkan era new normal, sehingga mau tidak mau ada yang kita lakukan di lab tetap dengan memperhatikan protap, prokes. Jadi prosedur tetap, prosedur kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, jadi social distancing. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau biasanya kita boleh masukkan di lab itu 1 kali 20 orang, ya sekarang tidak bisa. Karena mereka kan juga mau tidak mau kita harus lakukan praktek by lab. Dan itu kita lakukan ya 5 orang 1 kali masuk dengan penjadwalan yang begitu ketat. Itu yang kita lakukan di MIPA. Jadi kendalanya teknis sebenarnya itu aja ya, Ibu. Tidak ada kendala yang lain. Ya, cuman itu. Nah, kalau matematika ya enggak terlalu. Barangkali. Kalau matematika ya enggak terlalu bermasalah. Karena kita juga kalau komputer kan bisa langsung komputer. Cuman masalahnya waktu kejadian pandemi pertengahan Maret tahun kemarin, itu rata-rata mahasiswa dipanggil pulang oleh keluarga, pulang. Jadi keluar dari tempat kosnya di sekitar Tondano, karena Universitas Negeri Manado di Tondano, mereka semua pada pulang. Nah, yang kita kerepotan itu kalau mahasiswa yang pulang ke pelosok
yang yang pinggiran yang rada-rada susah signal, menjangkau tidak ada internetnya. Ya, tidak ada signal. Itu yang kita rada-rada repot. Mau tidak mau, ya kita lakukan. Tidak bisa by Zoom ataupun Google Meeting. Ya kita lakukan by WA aja. Karena bisa saja kita kirim sekarang, mereka nanti baca 3-4 jam kemudian. Itu yang kita lewati sepanjang 3-4 bulan tahun kemarin. Tapi sekarang syukur sudah bisa terlewati. Nah, itu ya terus gimana kalau ada yang terlambat memasukkan tugas, ada yang itu ada enggak keringanan, maksudnya ya ada kebijakan lah gitu. Mau nggak mau lulus deh semua diluluskan karena keadaan. Ya, haruslah, maksudnya mau atau tidak, kita kan dunia perguruan tinggi harus berpihak kepada mahasiswa. Situasi apapun yang terjadi, kita itu harus membantu mahasiswa. Pada saat mereka masuk di perguruan tinggi, kita harus berusaha mereka harus lulus dari perguruan tinggi dengan, maksudnya ya dengan daya maksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin kita berusaha. Jadi kendala-kendala seperti mereka nanti mengumpulkan tugas, jadi kita tidak boleh berlakukan seperti normal itu kita terlambat masuk tugas, delayed, jadi keluar dari daftar kelas. Ini sekarang tidak bisa. Ada begitu banyak fasilitas yang diberikan pemerintah, jadi kita juga menopang. Karena ini kan tidak ada yang berdoa supaya ada pandemi. Kita berusaha supaya mahasiswa itu boleh lolos, jadi menyelesaikan program pembelajaran strata 1, dan itu juga kebanggaan kita kan sebagai dosen. Iya. Kemudian tentang ketertarikan mahasiswa untuk matematika. Kita tuh, saya dari Fakultas Hukum, Ibu ya, kita tuh terbiasa ada ribuan tuh. Sementara mungkin kalau matematika sedikit, saya juga bingung kenapa di Fakultas Hukum itu banyak sekali orang mau ke situ, murid-murid. Soalnya yang matematika itu apa yang dibuat oleh Fakultas FMIPA itu untuk membuat anak-anak itu sejak usia dini tertarik dengan sains, math dan sains itu apa yang cara belajarnya mungkin, atau bagaimana, apa kiat-kiat dari itu supaya di sini yang juga di Amerika sebesar ini juga mereka agak-agak kewalahan untuk mencari murid-murid yang tertarik dengan math atau science. Oke. Khusus untuk di kemipaan sekarang sudah banyak terobosan baru, model-model pembelajaran yang ada kontekstual dan lain-lain, itu yang memang mengajak mahasiswa itu tertarik, jadi entah dengan pembelajaran yang bermain ataupun turun ke daerah terbuka. Karena walaupun kita mengajarkan matematik, itu kan bisa kita turun ke daerah terbuka untuk membelajarkan. Apalagi kalau tentang biologi, kimia, fisika, lebih gampang kalau kita turun ke daerah terbuka untuk membelajarkan. Itu salah satu kiat kita mengajak agar mereka tertarik dan lebih meningkatkan ketertarikannya, minatnya untuk belajar matematika dan IPA. Jadi memang sekarang pemerintah juga menerapkan dan mencari solusi, membuat inovasi-inovasi baru dengan model-model pembelajaran sehingga siswa mau tertarik belajar. Ini kita punya cerita, Ibu. Waktu masih SMP, kita senang sekali pelajaran kimia. Entah kenapa kesana SMA jadi seperti tidak tertarik lagi, pengaruh lingkungan atau bagaimana, saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba jadi
jadi ke tempat yang lain, ke jurusan yang lain. Padahal SMP itu jujur saya senang sekali dengan kimia. Belajar kimia suka. Tapi saya suka juga dosennya waktu itu, saya suka gurunya, saya suka. Gurunya. Waktu itu saya suka gurunya. Senang sekali. Entah gurunya saya tidak tahu karena waktu itu masih SMP. Sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi saya suka. Tapi ya itulah. Tiba-tiba berubah. Itu secara psikologis Ibu sebagai dekan mungkin paham ya kenapa bisa berubah. Padahal suka sekali dari dulu. Sebenarnya itu barangkali tergantung dari diri sendiri ya, dan lingkungan. Jadi pada masa sekolah SMP barangkali sangat tertarik karena memang selain guru yang mengajar itu menarik, entah fisiknya atau cara membelajarkannya itu hebat, sehingga kita sangat tertarik. Betul. Saya juga sangat tertarik dengan bidang di luar. Waktu SMP, SMA saya tertarik dengan jurnalis. Kebalik, makanya datangnya ke sini saya ke MIPA gitu. Tertukar saya ke MIPA. Kita, Bu. Kita tertukar. Tidak pernah terpikir ke jurnalis waktu itu. Jadinya jalannya jadi ke situ. Ya, faktor psikologis juga ada ya, Bu ya. Jadi barangkali guru pengajarnya dan teman-teman sekolah, teman-teman teman-teman bermain ataupun pergaulan dengan teman-teman itu, mereka lebih tertarik ke yang non matematik. Makanya waktu itu Ibu Eka barangkali dari yang suka kimia, jadi tertarik yang non kimia, baliknya itu ke hukum gitu justru. Itu barangkali salah satu pengaruh. Iya, terus main jadi atlet bridge. Tidak terlalu suka matematika, tapi kan main bridge mau tidak mau itu belajar teori peluang, matematika juga. Jadi ya akhirnya jadi itu apa namanya, Bu? Saya juga bingung. Itu biasanya kan kita ada perubahan di atas 20 tahun, 17 tahun. Lepas masa SMA, itu sangat berpengaruh pada kita. Itu masa akhir balik lah. Jadi apapun yang terjadi, entah itu yang menjadi role model kita, kakak kah atau siapa, itu mempengaruhi kita kan? Atau lingkungan, pergaulan, atau mama. Saya dengan seninya jadi dosen karena mama saya guru. Walaupun saya tidak tertarik mau kuliah di keguruan waktu itu, tapi karena mama saya guru, sudah belajar aja gitu. Saya mau, ya sudah, masuklah saya ke IKIP waktu itu, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, yang sekarang berubah jadi universitas. Nah, jadi memang pengaruh juga orang tua itu lumayan, tapi saya bersyukur mengikuti keinginan orang tua. Kalau saya tidak mengikuti, saya tidak bisa menjadikan FMIPA. Oke. Sekarang kita ke hubungan Ibu dengan mahasiswa ya. Waktu zaman saya dulu, saya tidak begitu dekat dengan dekan waktu zaman saya. Tapi mahasiswa sekarang rata-rata dekat dengan dekannya, rata-rata. Zaman now, Bu, zaman kesini-sini mereka dekat dengan dekannya. Ibu sendiri mengalami itu atau bagaimana? Saya dari masa saya belum punya jabatan seperti ini, saya berusaha memperlakukan mahasiswa itu seperti anak saya. Maksudnya memperlakukan disiplin. Di saat saya kasih kuliah itu tidak boleh terlambat. Saya cuma tunggu 5 menit. Sesudah 5 menit mulailah saya mengalih absennya gitu. Jadi waktu saya kasih kuliah itu memang mahasiswa merasa jangan jam pertama kalau Cik Neta, musibah kalau Cik Neta. Nah, jam kita kan biasanya 7.30. Jadi kalau 7.35 tidak ada, saya mulai mengalih. Jadi mereka mengingat saya karena disiplinnya itu. Tapi di luar itu, sesudah kuliah saya menganggap bahwa mereka itu anak-anak saya di kampus. Jadi ada kedekatan dengan saya. Cuman barangkali tidak fair lah ya kalau saya mau bilang sekarang mereka dekat dengan saya, karena pasti kan nantinya kalau lebih bagus barangkali kalau cek mereka, wawancara dengan mereka, Cik Neta seperti apa sih gitu. Kalau saya mau bilang kan nggak lucu,
sepertinya saya menilai diri sendiri. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, setelah saya jadi dekan, saya berusaha mengutamakan saya melayani. Saya melayani bukan cuma melayani pekerjaan dalam bidang kepegawaian administrasi, tapi saya juga harus melayani kepentingan mahasiswa kan. Jadi saya tidak pernah meninggalkan ruangan saya itu dengan ada berkas, apalagi berkas mahasiswa yang perlu ditandatangani di atas meja saya. Itu barangkali yang perlu saya ini, bahwa saya melayani mahasiswa, saya melayani bidang administrasi, itu tugas saya. Sehingga ya barangkali saya boleh menyimpulkan bahwa agak baguslah hubungan saya dengan mahasiswa. Kalau nggak jadi dekan ya Bu ya. Oke, pelayanan juga kan ya, yang kemarin kan kita mau janjian untuk cicet dengan Ibu, tiba-tiba ada dosen curhat. Itu bagian dari keseharian kah Ibu? Ada yang curhat, harus mendengarkan semua keluhan dan keluh kesah mahasiswa, teman rekan-rekan dosen, itu seperti ya harus mendengarkan juga sesama dosen atau ya rekan-rekan kerja. Ibu menyiapkan waktu juga atau? Ya, maksudnya mereka masuk, kalau masuk biasanya kan yang masuk ke tempat saya itu pegawai yang membawa berkas macam-macam untuk ditandatangani, baik yang punyanya berkas mahasiswa ataupun dosen. Tapi kalau ada dosen yang masuk langsung dan kebetulan di ruangan saya tidak ada orang dan mereka mau bicara masalah apa saya welcome aja. Karena itu tugas saya juga, kan? Bisa saja kan dari situ saya mendapatkan kira-kira dosen ini sepertinya tidak terlalu ceria, ada apa? Dari ngobrol santai kan saya bisa tahu, oh ada masalah seperti ini. Saya tidak bisa langsung memilah, enggak, ini di kantor tidak boleh bicara seperti itu, tidak bisa lah. Kasihan mereka yang sudah jauh-jauh datang. Jadi saya juga menyediakan waktu, yang penting tidak terlalu repot. Saya menyediakan waktu kalau misalnya mereka mau curhat, mau bicara yang lain-lain, sama dengan mahasiswa juga datang curhat, diberikan minta maaf, bolehkah saya mau minta pengurangan pembayaran SPP dan lain-lain, saya harus layani. Ya, sampai segitu juga mahasiswa ada. Kebanyakan mahasiswa tuh kalau boleh tahu curhatnya masalah apa, Bu? SPP atau buku mungkin atau? Pada umumnya mahasiswa yang mengeluh sekarang ya, pada sekarang itu ya zaman now, mereka mengeluh satu, itu biaya kuliah yang agak mahal. Apalagi pada umumnya katanya mereka terkena dampak orang tua berkurang pendapatannya, sehingga kalau boleh mereka mendapatkan pengurangan SPP. Itu pertama. Kedua, juga karena sekarang mahasiswa yang mengeluh pada umumnya bilang, Ibu, bisakah kita langsung kuliah luring aja? Saya tanya kenapa? Iya, kalau kuliah daring ini nih tugas pada bejibun aja. Enggak, sepertinya tidak ada waktu untuk menyesuaikan tugas. Jadi maksudnya mereka lebih enak lah kalau luring. Nah, kemudian ada juga keluhan-keluhan yang lain, yang ada yang bisa langsung saya konsultasikan dengan pimpinan jurusan mereka, tapi ada yang tidak boleh saya konsultasikan karena yang dikeluhkan itu berkaitan dengan kinerja. Gitu. Jadi kalau ada yang mengeluh, yang saya bilang boleh dikonsultasikan dengan pimpinan jurusan mereka atau penasehat akademik mereka, saya konsultasikan. Tapi kalau tidak, saya simpan. Jadi cuma saya anggap di referensi dan memanggil pada umumnya didiskusikan secara umum. Itu sekarang kan itu barangkali yang saya tempuh. Sekarang, kalau dosennya curhatnya masalah apa, Ibu? Kepo, maaf. Banyak. Jadi kalau misalnya juga
entah kayak kalau ibu-ibu yang datang mengeluh suami mereka sakit kah, atau mereka terlambat tidak dikasih kuliah karena ngurus urusan keluarga, oke. Saya oke. Atau kebanyakan yang mereka mengeluh tidak bisa urus pangkat cepet-cepet karena ada urusan yang lain. Itu banyak deh. Itu untuk masa sekarang pasti. Jadi kita melayani juga urusan-urusan emak-emak. Jadi keluhan-keluhan ibu rumah tangga. Oke. Kemudian nanti ini mau tahun ajaran baru kan? Sudah mulai kita. Sudah mulai. Sekarang sudah baru mulai. Itu biasanya berapa banyak mahasiswa MIPA, FMIPA tuh kalau daftar tuh sekali tahun ajaran? Memang kalau kita mengalami penurunan itu kenapa beberapa tahun terakhir ini, yang paling terasa sekarang karena pandemi. Satu, itu penurunan. Jadi biaya itu melonjak. Tapi tahun-tahun kemarin itu ya barangkali kita sama-sama orang Tondano ya, Ibu Mariska. Karena justru nih orang Tondano agak sulit mau masuk di Unima, padahal tuh Unima cuma di seputaran Tondano. Mereka lebih milih keluar. Gitu. Kalau mungkin kita di sana umur segitu ya tahun-tahun yang kesini, waktu itu kan kita belum ada Bu, masih IKIP kan waktu Bu. Setua juga Bu ini kan, jadi waktu itu tahun 80-an 90-an ya. Ini kita mengalami penurunan barangkali karena minat untuk menjadi guru itu sedikit, dan kedua kita dulu banyak mendapatkan mahasiswa yang dari luar Sulawesi Utara, yang dari Gorontalo, Halmahera, Ternate, Papua. Tapi sekarang kan di Papua itu sudah ada perguruan tinggi, di Ternate sudah ada perguruan tinggi. Di Gorontalo yang dulunya bagian kita yang merupakan yang sudah jadi Universitas Negeri Gorontalo itu kan sebenarnya bagian dari kita dulu. Nah, mereka sudah menjadi universitas sendiri. Jadi itu yang kantong-kantong kita mendapatkan mahasiswa. Karena mereka sudah, ya itu barangkali salah satu sehingga kita menurun. Mahasiswa kita yang biasanya MIPA dulu di atas 4.000-an dengan 8 program studi, sekarang tinggal 2.200-an gitu mahasiswa MIPA. Oh, jadi lumayan ya Bu ya, lumayan banyak, separuh. Nah terus lumayan banyak sih yang berkurang. Apa yang dilakukan FMIPA untuk kembali menarik, membuat orang tertarik lagi untuk menjadi guru? Ya tapi memang mungkin jadi guru kan susah Bu ya. Itu contoh kecilnya tuh kemarin kan banyak emak-emak, ibu-ibu yang jadi kayak guru dadakan gara-gara ini kan, jadi mereka ya tidak bisa lah, karena untuk menjadi guru kan butuh kemampuan khusus kan. Jadi dan kalau tiba-tiba jadi guru kan yang malah kita jadi lebih galak, kata orang bilang so lebih jahat tuh mak daripada ibu guru. Mama daripada guru. Jadi memang susah mungkin. Jadi untuk menjadi guru tuh nggak semudah yang orang pikirkan kan. Jadi mau masuk ke situ juga berpikir agak susah juga mungkin untuk mengambil keputusan untuk jadi guru. Menurut Ibu ada? Ya, kiat kita untuk meningkatkan, kiat kita sekarang kita lagi besar-besaran turun sosialisasi, dan kita turun langsung di sekolah-sekolah menengah atas. Kita turun langsung, kita berusaha, kita sangat beruntung karena sebenarnya guru-guru yang ada di sekolah itu kan pada umumnya output kita, produk kita kan, karena kan dari kita. Jadi kita minta bantuan mereka. Dan itu kita sudah turun sejak bulan Februari.
kita turun langsung di sekolah-sekolah dan kita berusaha mudah-mudahan ada peningkatan. Itu pertama. Selain juga kita turun ke sekolah-sekolah langsung, kita juga membuat seperti ini. Ada virtual meeting, tapi itu sasarannya satu sekolah. Kemudian berikut seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan. Itu kiat yang kita lakukan. Agar boleh meningkatkan ini penambahan mahasiswa. Itu pertama. Kedua juga, kalau dibilang tadi, jadi guru kan punya seni khusus. Harus. Karena kalau di rumah saya dua anak guru saya belum begini. Dan mereka juga. Iya, saya tahu. Ya. Saya tahu. Tapi itu ada enaknya kok. Jadi guru menurut saya pribadi ya. Saya tidak tahu orang lain. Menurut saya pribadi, kita jadi guru, kita kan boleh melihat karakter yang bervariasi dari para siswa. Disitulah kita belajar. Di situasi ini, kalau kita dapat orang yang pemarah, seperti apa yang kita lakukan. Di situasi yang lain, kalau kita dapat orang yang pendiam, itu seperti apa ya. Jadi itu pembelajaran, proses pembelajaran juga bagi kita. Jadi saya menikmati yang jadi guru. Iya, bayangkan ya kita seperti menitipkan anaknya tuh jadi ibu harus kita tuh susah membayangkan karena kan dengan ribuan mahasiswa ibu harus tahu karakter mereka satu persatu, harus melayani mereka tuh. Itu luar biasa. Pantesan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa ya Bu ya, karena berjasa membuat mahasiswa, murid-murid itu menuju goal mereka tuh, mencapai apa yang mereka inginkan ya. Dari tangan ibu keluarlah mereka mahasiswa-mahasiswa yang nanti kedepannya juga bisa membuat sesuatu yang membanggakan gitu. Jadi ya ada beban nggak Bu waktu kalau ada mahasiswa, aduh kok jadi kenapa perasaan nggak pernah diajarin yang seperti ini, kenapa jadi begini, kan ada juga yang sukses, ada yang itu kan, tapi itu ibu terbeban nggak ketika melihat ada anak-anak ibu yang ya ampun kenapa jadi begini, sementara ibu tidak pernah merasa mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus berpihak ke mahasiswa. Mereka sudah masuk di fakultas saya, fakultas kami, kita juga berusaha supaya mereka boleh selesai. Karena bukan cuma harapan orang tua mereka boleh sarjana, harapan kami juga sebagai dosen, yang sebagai orang tua di kampus itu sangat bangga kalau mereka selesai. Lebih cepat, lebih bagus. Karena kecepatan mereka menyelesaikan kuliah itu juga kan meningkatkan nilai akreditasi program studi, meningkatkan nilai akreditasi fakultas, meningkatkan nilai akreditasi dari institusi. Jadi kalau ada mahasiswa yang misalnya sudah mendekati drop out, kami berusaha mencari mereka. Kami berusaha mencari mereka entah lewat teman-teman, malahan ada teman dosen yang mengunjungi mereka. Karena kita kan mempraktekkan dosen penasehat akademik. Jadi seperti saya, rata-rata setiap semester ada 7 sampai 10 mahasiswa yang saya menjadi dosen penasehat akademik. Nah, yang setiap semester itu saya harus tahu progresnya kan. Sehingga masing-masing kita punya WA group. Di situlah kita boleh memantau progres mereka. Kalau misalnya semester ini mereka mengambil 21 SKS. Nah, kalau semester berikut mereka cuma boleh dapat 17 SKS, ada apa? Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Sudah banyak fasilitas. Seperti kita dulu kuliah kan belum ada yang WA seperti ini gitu toh. Jadi rata-rata kita cari secara manual. Sekarang sudah lebih gampang. Dengan perkembangan teknologi yang ada, kita lebih mudah mendapatkan mereka. Tidak dapat di WA, cari di Facebook. Tidak dapat di Facebook, cari di Instagram. Ya, kita messengers mereka.
Bukan Kalau kita ulang-ulang Messenger, walaupun mereka barangkali sudah bosan mau kuliah, tapi mereka bosan juga kan meet baca Messenger kita. juga. Itu salah satu kiat. Juga kiat-kiat dari Ibu. Terus kalau misalkan ada anak-anak atau mahasiswa yang IP-nya nggak bagus, tapi begitu keluar sukses gitu. Terus ada yang pintar tapi yang IP-nya bagus, tinggi, tapi justru nggak terlalu. Itu menurut Ibu ada pengaruh lingkungan juga atau bagaimana? Karena ada yang IP-nya kurang, tiba-tiba keluar berhasil gitu. Ini IP-nya tinggi tapi nggak begitu, justru nggak di kuliah cemerlang, di pekerjaan kurang. Menurut Ibu gimana? Oke. Kalau menurut saya itu tergantung kita ya. Karena biasanya kalau kita dari SD, SMP, SMA kita memang berprestasi, kadangkala karena lingkungan misalnya teman-teman terlalu mendewakan dia itu berprestasi, sepertinya jadi besar kepala sehingga daya juang tidak ada. Sepertinya itu dari segi saya. Tapi kalau anak-anak justru yang ya diistilahkan seperti mesin diesel yang lama banget hangatnya gitu ya, lama banget panasnya gitu kan. Nah mereka kan daya juangnya itu ya meningkat walaupun perlahan tapi ada peningkatan toh. Nah, itu berarti cuman kalau saya pribadi itu tergantung daya juang. Jadi seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita menganggap itu tantangan dan kita mau mengeluarkan halangan tantangan itu, ya pasti kita akan berhasil. Jadi bukan seperti hasil penelitian kan bahwa sebenarnya sekolah favorit dan indeks prestasi bagus tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Karena yang menjamin kesuksesan masa depan itu adalah satu, daya juang, kedua disiplin, dan lain-lain. Oke. Yang terakhir Bu, soal keluarga dan pelayanan gitu. Ibu membagi waktu dengan keluarga, pelayanan itu bagaimana? Karena kan Ibu bilang kemarin jam segini harus di sini, jam ini harus di sini, malam harus di sini. Iya, betul. Memang saya setiap kali usahakan saya keluar dari kantor itu paling cepat jam 5 sore. Paling cepat jam 5 sore. Atau kalaupun itu kebetulan saya kalau hari Kamis, Jumat itu di minggu kedua, 3, 4 itu ada ibadah wanita kaum ibu. Nah, karena saya penatua wanita kaum ibu, jadi kadang kala saya dari kantor itu boro-boro datang. Cepat, kebetulan saya memang cuma tinggal di seputaran Tondano. Jadi deket ya dari kantor. Jadi kalau ibadah undangan jam 5. Undangan jam 5 ya sudah cepet-cepet. Lagi 10 jam 5 saya usahakan datang. Ataupun kalau memang tidak bisa jam 5 ya jam kita usahakan sebelum. Jangan sampai terlambat 60 menit deh. Jangan sampai terlambat 60 menit. Kalau boleh terlambat 30 menit, oke. Asal bukan saya yang menjadi pemimpin ibadah. Itu pertama. Dan juga kedua, saya usahakan seperti sekarang itu, hari Minggu kita beribadah di gereja bersama-sama. Suami istri, kalau boleh juga anak-anak. Kebetulan juga, saya juga sudah punya cucu 1. Iya, jadi saya lihat dia main-main. Main-main tadi gitu. Saya sebenarnya mau angkat PC mau keluar gitu maksudnya, atau mau setting laptop di luar tapi sudah nggak sempat tadi. Ya udahlah, dia kebetulan tidur pagi tadi. Itulah. Jadi saya berusaha di tiap hari Minggu, saya cuma punya waktu hari Minggu kali ya.
atau di hari Sabtu sebelum jam 1. Karena di atas jam 1 itu saya punya kegiatan lain yang saya harus handle di luar di Manado yang saya harus ikuti. Jadi itu barangkali. Tapi kuncinya sesibuk apapun, sepadat apapun, kalau kita lakukan dengan sukacita pasti selesai. Ya. Oke, ada pesan yang terakhir. Ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa baru dan yang sedang menjalani kuliah saat ini di tahun 2020. Ya. Oke, untuk mahasiswa saya cuma sering berpesan supaya mari anak-anakku di kampus berusaha mengingat bahwa apa yang diperjuangkan itu juga adalah usaha dari orang tua di rumah. Mari kita sudah masuk, usahakanlah kita boleh menyelesaikan satu program pembelajaran strata 1, dan itu bukan cuma kebanggaan kita, membuka masa depan kita, juga kebanggaan orang tua. Jadi kalau kita sudah masuk, mari kita usahakan keluar, berhasil menjadi sarjana, menjadi berkat bagi orang lain. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. I really appreciate it. Salam buat keluarga, mahasiswa, dan siapa namanya itu yang Pinky yang pakai baju pink tadi, cucu ya. Buat siapa tuh tadi namanya? Cucu saya namanya Eleanor, salam buat Eleanor, lucu sekali. Kita mau dada-dada tapi dia Eleanor. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Sama grandpa-nya. Ya. Tuhan memberkati. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicit Mariska bersama Ibu Dr. Aneta Tilaar, MSI, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Dan seperti biasa kita akan menyimak video tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today was an interesting day at work. Not just that it's getting close to the holidays and people are mentally checked out. No, that's not it. It was interesting because I'm trying to work in this area to help the team members overall, to try and get all the people in this area with the team members to start being a lot more engaged. And it's a tough sell when you have a workforce where people are really expected just to do the least amount of stuff. We didn't hire them that way, we turned them into that. So my goal is to work with the managers in that area, realizing for each manager, I'm hoping to get about 10 team members and maybe more that start becoming more engaged. And I can do that through my efforts with the individual managers. And it turns out in this area there's 6 managers, so in theory I could be helping affect change for 60 to 80 people overall. And the way I'm doing it is really very simple. Instead of coming in and announcing we're going to have a meeting and then this is what we're going to do and we're going to train you and all that kind of stuff, all people hear is la 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 la, leave me alone, because they don't want anything to do with it. So today was pretty interesting. I went into it's called a Tier 2 meeting where the team or the managers get together and they share, if these people are absent, how they're going to cover this statement of work and so on and so forth. And really any kind of their production issues they might have through the day, they're trying to look ahead and cover all this. And so I went in the meeting and I had already met a few people and started getting to know them a little bit, and they were friendly. Hey Marty, how you doing? And so a little bit of chatter like that. But largely kind of quiet, largely a little bit uncomfortable because I'm the new guy in the room and there's maybe 10 or 12 of us in there all spread out because of this coronavirus issue. And I realized coming out, I was talking with a person who happened to be in the room at the same time, and she said, give it time. She said, I'm the new guy, and she reminded me of that. And I really had forgotten about that. I had started to develop a relationship with some of the people, but a number of them don't know me. And I realized I need to take it slow and steady. One of the best things I found out accidentally working in another area is I went in and said hi, trying to get to know people and being friendly, and a lot of people gave me the cold shoulder. So I thought, well, that's just the way it's going to be. And maybe every day I was there working, doing stuff every day, just forgetting about trying to develop a relationship with some of them. And then literally after a couple months, within a couple days' time, several of the people came up and said, hey, how you doing? How's your Monday? And they started talking to me. I thought, you're talking to me?
And as the team lead later on, when I was sharing this with the team leader, he said, well, that's why they're welcoming you. He said, now you're like furniture. You've been around long enough and they've accepted you. And I realized that's the part I have to remember. So today, while I'm interested in going in and trying to build a relationship, realizing that takes time. You cannot rush this. Let it take its time and start building up a reservoir of good faith if you can, or trust, so that later on, if you need to draw on that, you have something to draw upon. So again, there's a lesson. I relearned a little bit again today, so I'm going to take it slow and steady and work in this area, and eventually I will be able to develop positive relationships with them by the 3 Ps: presence, patience, and persistence. And that's the tip for the day. So you go out, have a great day, enjoy your holidays, and if you haven't subscribed, please remember to click one of these buttons that are popping up down here, and you have a wonderful day. Thank you. Bye-bye.